Kita di sini mau menjelaskan, insya Allah ya Mas ya, kita akan mempunyai rumah peduli untuk orang-orang terlantar, ODGJ, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, kita akan berbahu-membahu, saling mendukung, saling menolong untuk mendirikan yayasan. Ya, yayasan ini kita sepakat kita namakan Yayasan Peduli. Ya, di mana kita peduli terhadap mereka yang terlantar, terpinggirkan. Sebenarnya mereka ini tidak sepatutnya mereka hidup di jalanan, ya Nov ya. Ya, mereka tidak sepatutnya diperlakukan tidak manusiawi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia, makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah, ya, yang wajib dan harus kita manusiakan. Ya. Nah, saya kira itulah apa yang sudah dilakukan oleh Novi, ya. Kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, alhamdulillah kita di sini mau menjelaskan, insya Allah ya Mas ya, kita akan mempunyai rumah peduli untuk orang-orang terlantar, ODGJ, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita gitu. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi di sini aku mau menjelaskan, ini terdiri dari siapa aja Mas? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nama saya Hendra. Ini sahabat-sahabat dan saudara saya. Ini Dena, Aldi, ini istri saya tercinta, Iin. Lalu ada Ibu Slay, ya. Ibu Slay adalah seorang psikolog, dan Abah Ismail. Jadi ini aku mau sedikit, banyak banget yang nanya sama aku, gimana sih awal mula kita berkumpul seperti ini? Iya, memang orang bilang ini adalah kebetulan, tapi sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Ini Allah pertemukan kita semua, di mana saya pribadi bisa berkenalan dengan Novi dari Dena. Kemudian kita merasa bahwa kita semua satu visi nih dalam melakukan kegiatan sosial. Kita semua merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu. Ya, kita melihat potensi masing-masing, kekurangan kelebihan masing-masing, dan melihat apa yang sudah Novi lakukan selama ini luar biasa, patut didukung. Ya, tidak banyak orang seperti Novi, di mana apa yang dia lakukan tanpa pamrih, ya, merawat, memanusiakan, merehabilitasi orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, ya, dan dimanusiakan, dirawat, dimuliakan di rumah pribadinya Novi, bayangkan, ya. Nah, melihat fakta seperti itu, maka kita teman-teman, ya, tergeraklah untuk kenapa tidak diformalkan. Karena kalau cuma Novi sendiri yang berjuang, ya, nanti ada ekses-ekses akibat-akibat yang Novi harus hadapin sendiri. Nah, kita akan berbahu-membahu, saling mendukung, saling menolong untuk mendirikan yayasan. Ya, yayasan ini kita sepakat kita namakan Yayasan Peduli. Ya, di mana kita peduli terhadap mereka yang terlantar, terpinggirkan, ya, mereka yang disisihkan dari masyarakat, ya, karena memiliki masalah kejiwaan, mungkin memiliki gangguan kejiwaan gitu, yang tidak dipedulikan oleh, diabaikan oleh masyarakat. Kita terpanggil untuk membantu Novi, ya, melakukan hal yang sama yang seperti Novi lakukan, tapi secara lebih formal menjadi suatu yayasan, di mana kita semua di sini adalah pendirinya dan menjadi pengurusnya sekaligus. Dan sudah menentukan satu rumah yang akan kita jadikan menjadi rumah peduli, rumah tempat
kita memuliakan, memanusiakan ya mereka yang kurang beruntung, mereka yang terpinggirkan, saudara-saudara kita semua gitu ya, OT, ODGJ maupun ODMK ya. Kebetulan kita juga ada Bu Slay ya. Bu Slay ini seorang psikolog, tentulah beliau nanti akan banyak aktif membantu bagaimana melakukan assessment terhadap mereka, pasien kita. Kita sebut pasien, atau sebenarnya kita sebut saudara-saudara kita ya. Apakah masuk dalam golongan hanya duafa karena terlantar, ataukah memiliki gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan. Nanti Ibu ya tolong lakukan assessment. Nah, kalau assessment secara lapangan, nah ini ahlinya ya, karena Novi sudah tahu ini termasuk taraf seperti apa, apakah cuma karena terabaikan oleh masyarakat atau oleh keluarganya, ataukah ada gangguan kejiwaan atau adalah masalah kejiwaan ya, sehingga nanti treatment yang akan kita lakukan, rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Yayasan dengan Rumah Peduli ini akan tepat sasaran, di mana para saudara-saudara kita itu nanti akan kita tempatkan ke dalam suatu suasana kekeluargaan yang kita sebut dengan Rumah Peduli. Mungkin tidak seperti asrama begitu, tetapi persis seperti apa yang sekarang Novi sudah lakukan, yaitu memanusiakan mereka, menjadikan mereka keluarga, sehingga mereka cepat rehabilitasi, menjadi pulih, dan mungkin nanti ditambahkan dengan beberapa keahlian atau pelatihan sederhana agar mereka bisa mandiri, hidup kembali kepada masyarakat atau kembali pada keluarganya. Skill ya? Memiliki skill sehingga mereka bisa mencari nafkah sendiri. Nah, itulah satu kebetulan, tetapi sebenarnya bukan kebetulan. Allah pertemukan kita semua menjadi satu kebersamaan, menjadi satu tim untuk melakukan sesuatu buat mereka, masyarakat, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Begitu. Jadi aku kenal pertama itu aku kenal sama Mas Dena. Terus Mas kenal sama Mas Hendra ini lawyer aku pada saat case-nya Bulia ya. Iya, Terus dengan adanya Bu Slay membantu kita. Bu Slay kalian bisa cek di vlog aku, kalian pasti udah familiar dengan nama Bu Slay. Bu Slay adalah bosnya Abah yang dulu gitu. Jadi kita terbentuk ini benar-benar skenario-nya dari Allah guys. Kita tidak bisa menduga-duga. Kita bisa punya satu tujuan yang ayo bismillah kita bikin yayasan untuk membantu orang terlantar atau saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Karena kan selama ini aku bergerak sendiri ya, apa-apa aku urus sendiri di rumah, terus aku pikirin sendiri gimana cara yang ntar ke depannya atau apa. Jadi alhamdulillah banget, aku juga setengah mimpi aku dibantu dengan orang-orang yang buat aku luar biasa banget, panutan aku, yang kita mau sama-sama insya Allah niatnya lillahi ta'ala karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Iya. Pendirinya Mas? Iya, pendirinya saya nanti akan duduk sebagai pembina. Ini Mas Dena sebagai pengawas bersama-sama. Saya pembina dengan Mas Aldi, ya. Lalu istri saya ini sebagai bendaharanya. Nah, sebagai ketua hariannya adalah Bu Slay. Nah, beliau seorang psikolog, bagaimana nanti tahu melakukan treatment yang terbaik buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan tentu sebagai ketuanya yang sudah sangat berpengalaman adalah Novi. Ya, dia adalah ujung tombaknya lah nanti di lapangan. Tetapi beliau ini di lapangan, sedangkan nanti di yayasan, di Rumah Pedulinya adalah Ibu Slay dengan tim. Nah, kita akan butuh banyak relawan ini ya yang akan membantu saudara-saudara kita ya. Kiranya siapapun kalian pedulilah terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, apakah mereka ini terlantar. Banyak alasan kenapa mereka menjadi terlantar ya. Lalu apakah mereka juga memiliki masalah kejiwaan, apakah mereka memiliki gangguan jiwa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka ini tidak sepatutnya mereka hidup di jalanan, ya Nov ya. Ya, mereka tidak sepatutnya diperlakukan tidak manusiawi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia, makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah, ya, yang wajib dan harus kita manusiakan. Ya. Nah,
saya kira itulah apa yang sudah dilakukan oleh Novi, ya. Kita akan fully support 100%, ya. Novi sebagai ujung tombaknya nanti yang di lapangan, ya. Kami akan membantu dari sisi baik itu legalitas, baik itu operasional day to day, ya, dalam bentuk yayasan dan rumah peduli, ya. Itu. Lokasinya di Pejaten. Nanti akan ada vlog khusus untuk itu ya, Nov, ya? Iya, untuk selanjutnya ada Iya. vlog khusus. Nah, terus untuk kalian, banyak banget selama ini yang nge-DM aku minta jadi relawan untuk orang terlantar di jalan ataupun yayasan. Kan selama ini aku belum pernah ada yayasan sendiri ya, jadi selama ini aku join ke Al-Fajar Berseri. Jadi kalau apabila kalian berkeinginan untuk membantu kita, niatnya mencari ridha Allah, dalilah karena Allah, boleh banget kalian berpartisipasi. Nanti kalian bisa hubungi tim aku, akan aku cantumkan nomor teleponnya di kolom description, kalian bisa cek. Dan nanti insya Allah kita sama-sama untuk pertama terjun langsung menangani OT, ODGJ, ODMK. Bagaimana cara mentreat pertama kali pendekatan dengan ODGJ-nya tersebut, dan insya Allah nanti akan kita bawa ke yayasan. Dan kalau emang benar-benar ingin menjadi relawan, kelanjutannya nanti akan kita bicarakan. Nah, karena benar-benar aku pengen mencari relawan yang satu jalan sama kita, mengutamakan kepentingan orang lain ya, masalah orang lain dalam arti OT tersebut dari hati, tulus dari hati. Yang dia lakukan aku pengennya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah gitu. Karena insya Allah yang kita lakukan tujuannya karena Allah semua. Insya Allah, ya. Gitu. Ya. Semoga banyak orang yang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, karena aku selalu bilang kita hidup di dunia cuma satu kali, kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil sama Sang Pencipta. Tapi alangkah lebih baik kalau hidup kita akan lebih berguna ketika kita bisa membantu dan bermanfaat buat orang lain. Itu ya. Ada yang mau ditambahkan, Mas Dana? Iya. Ada? Iya. Ada? Insya Allah ikhlas semata-mata, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha yang terbaik, melakukan amalan kepedulian kepada saudara-saudara kita membutuhkan. Mohon doa restunya, bantuan support, doanya tentu yang kami sangat perlukan. Ya, kiranya apa yang menjadi keinginan, harapan, cita-cita kita semua ya bisa segera terwujud, ya, dan bisa terrealisasikan, ya. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, ya, Yayasan Peduli, ya, yang bergerak dalam menyantuni, memuliakan, ya, merehabilitasi orang terlantar, orang dengan gangguan kejiwaan dan orang dengan masalah kejiwaan, ya, bisa kami realisasikan, ya, dan menjadi inspirasi kebaikan, sarana dakwah buat saudara-saudara kita yang lain, ya. Demikian, ada kalau nggak ditambahkan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekali lagi buat kalian yang mau menjadi tim relawan Rumah Peduli, kalian boleh cek di kolom description, nanti ada nomor telepon, dan kalian boleh DM juga tim aku, boleh ke Agiansyah, Rifki, atau Yadi untuk tanya-nanya dan proses step by step apa aja yang akan kita lakukan nanti dalam tahap, bukan penyeleksi ya, lebih untuk satu tujuan dengan kita. Nanti insya Allah akan dipermudah jalannya apabila niatnya baik ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share Pratiwi Novianti dan Abah Ismail Official. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next meeting, ya, next meeting kita survei ya rumah peduli kita yang di Pejaten gitu ya, hari Sabtu pukul 2 ya, 2 siang ya. Bisa semua, ada yang berhalangan? Ya sudah, diwakili. Nah, ada kakaknya. Ya, Bu Slai. Nah, nanti ada satu lagi nih, Bang Risa nanti Bang Risa. Salam kenal. Tempat tinggalnya udah ada ya? Iya, insya Allah. Ya.
nanti kita akan lihat nanti bisa dapat masukan dari Novi, dari Buslai ya untuk bagaimana layout yang terbaik ya. Kalau lokasinya saya kira karena berdekatan juga dengan sekolah apa itu? Sekolah Australia gitu. Insya Allah tidak ada masalah dengan perizinannya insya Allah. Karena ada kegiatan lain yang lebih heboh yaitu sekolah. Jadi saya kira tidak ada masalah gitu. Lalu nanti kita coba lihat penataan ruangannya seperti apa agar supaya sesuai untuk kebutuhan saudara-saudara kita itu saudara kita yang sedang mengalami masalah atau tidak kurang beruntung itu ya. Nah jadi sampai ketemu hari Sabtu jam 2 insya Allah. Oke, dadah.